Kalau berani, masyarakat kita banyak yang berani, Mbak. Jangan salah. Oke. Saya malah melihatnya 99% masyarakat kita berani. Tapi berani gila. Oh, berani gila. Berani gila itu gini, nggak punya reference, nggak punya pengetahuan yang cukup, nggak punya data yang valid, mungkin juga nggak kenal sama lingkar A1 atau nggak A2, yang paling nggak informasinya itu bukan katanya. Nah, banyak sekali orang kayak gitu. Dan yang kalau dikasih tahu malah marah gitu. Iya kan? Nah, bukan berani seperti itu yang kita inginkan. Halo audiens kalian, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan perempuan sukses yang menginspirasi bangsa. Tamu kita kali ini adalah Ibu Koni Rahakundini Bakri, seorang analis pertahanan militer yang cukup lama malang melintang di dunia militer dan pertahanan. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Halo Ibu, apa kabar? Halo. Wah, Kabar baik. Baik Ibu. Wah, Ibu kemarin cerita nih, habis main golf ya Bu? Kebakar. Hidup adalah perjuangan. Oh iya, tapi masih cantik kok Bu. Aduh, amin. Gimana? Oke Bu, mau bincang-bincang nih dengan Ibu ya, kan sosok yang seru sekali ya. Menurut Ibu, bagaimana pendapat mengenai perempuan di dunia pertahanan dan militer? Perempuan. Ya. Perempuan yang kalau turun ke dunia pertahanan dan militer itu nggak mudah. Oke. Harus Saya gimana juga, tuh, Bu? saya juga nggak tahu kenapa nggak mudah ya. Karena ada stigma mungkin seolah-olah, ini yang saya alamin ya, Ya. berdasarkan referensi saya, mungkin orang lain berbeda. Tapi memang jarang juga sih yang jadi ahli pertahanan militer kalau perempuan. Gini, jadi ada stigma seolah-olah di masyarakat kita itu tuh urusan dunia laki-laki. Nah, itu dia. Jadi urusan pertahanan itu bukan dunia perempuan gitu kan. Jadi ada tuh pada saat-saat awal saya menjadi kalau dosen mungkin nggak terlalu ya. Tetapi saat menjadi dosen di Sesko TNI Angkatan Darat, Laut, Udara, apalagi sampai di Sesko TNI-nya, itu kan sebuah jenjang yang betul-betul kita udah harus jadi krem de la krem lah kalau dari dunia akademisi. Awal sekali tuh ada yang misalnya bertanya, emang sekolah di mana? Gitu, emang ilmunya sampai kemana sih gitu. Cuman mungkin keuntungan saya itu kan S3-nya sandwich antara UI, Birmingham University, dan ke Tel Aviv penelitiannya. Dan Tel Aviv itu saya masuk di INSS. INSS itu adalah advisor to the Prime Minister. Jadi di situ tuh juga krem de la krem academician, yang ahli nuklir, ahli intelijen, ahli segala macam. Misalnya kamar saya aja itu sebelahan dengan kamarnya Shlomo Gazitz. Shlomo Gazitz itu adalah ketua AMAN. AMAN itu baisnya kita lah. Yeah. Nah, jadi memang itu para diplomat. Waktu itu ketuanya itu adalah mantan ambasador Oded Eran, itu adalah mantan ambasador kita untuk Amerika Serikat. Nah, jadi karena mereka mendengar saya malang melintangnya ke UK, kemudian yang sponsor saya penelitian S3 juga itu dari House of Lords-nya Inggris, MI5, MI6 terlibat gitu. Jadi bukan semata-mata saya culung ke sana. Kita kan nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, langsung itu berubah. Yang kedua adalah ada yang underestimate. Apa sih perempuan? Ngerti Di apa sih? internasional seperti itu juga ya? Oh enggak, justru internasional nggak begitu. Internasional enggak, once you are professor, you are professor gitu. Once you are a lecturer, they call it professor juga gitu kan. Jadi mereka respect aja gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh ada gitu. Saya pernah mengalami satu hal misalnya ketika sebuah orang menteri Menko malah yang mengundang juga kementeriannya, kemudian kita duduk. Tapi begitu kita mau ngomong, kalian akademis ya? Berapa orang? Udah nggak usah ngomong. Akademis itu cuma bisa teori. Di kita tuh ada begitu loh. Jadi orang lupa bahwa kekuatan pikiran lah yang merubah dunia. Soekarno ketika menjadikan Indonesia dia punya apa? Nggak punya apa-apa. Kita nggak punya uang kayak sekarang uang beredar begitu banyak untuk pilpres. Kita nggak punya waktu itu. Tapi Presiden Soekarno itu punya, dan kawan-kawan ya. Saya ketika bilang Presiden Soekarno suka sensitif seolah-olah kok Presiden Soekarno aja ya. Of course lah Presiden Soekarno dengan Agus Salim, dengan Syahrir, you name it lah semuanya itu. Kekuatan pikiran yang merubah dan menjadikan Indonesia merdeka. Nah ini yang mungkin kita harus sosialisasikan terus. Dan itu yang saya coba buktikan terus. Jadi kalau orang mau challenge me dalam academic matters atau dalam your visions. Nah biasanya akhirnya mereka hormat karena oke ya gitu. Ternyata ini bukan asal-asalan gitu. Ya, berarti Ibu bagi perempuan-perempuan Indonesia ya yang mau berkarir ya seperti Ibu nggak usah takut ya Bu ya. Jangan takut dan harus begini. Jadi apa aja ya? Saya nggak bicara cuma jadi analis pertahanan. Karena sekarang saya punya adik-adik di pendidikan yang tiba-tiba jadi pilot chopper pertama gitu, Pak.
ya kan? Atau kita di sipil punya udah pilot wanita gitu. Jadi banyak hal dunia. Atau gini, teman saya malah udah bawa apa tuh mobil yang panjang yang buat ngangkat apa itu barang-barang besar itu yang panjangnya setengah mati, kita ngeliat beloknya aja bingung. Udah ada. Jadi semua dunia tuh ternyata sudah ini kapten kapal. Kalau ke Surabaya itu kita sekarang ada sekolah pelayaran yang pernah menyatakan kepada saya bahwa kapten kapal kita tuh sudah bisa bawa kapal-kapal hebat loh. Jadi mungkin mereka belum muncul, tetapi sudah ada gitu. Jadi once kita itu tahu kita mau apa, kemudian kita buat seserius mungkin pilihan itu, pasti sukses lah. Ya. Dan gitu. Ibu mengapa nih tertarik mendalami dan konsisten ya sampai di usia sekarang nih? Apa pengaruh dari seorang ayah yang ahli nuklir ya? Jadi berani Bu. Kalau beraninya sih mungkin karena pernah main-main di kolam nuklir, jadi kayaknya mungkin aku agak kena radiasi, agak error. Tapi intinya gini, saya itu melihat waktu itu 98 ketika Pak Harto diturunkan, yang disalahkan oleh media Barat, terutama Barat ya. Karena waktu itu buku-buku tentang tentara keluar, Kopassus adalah ini, TNI kita adalah di setir semacam junta gitu. Jadi media-medianya seperti itu. Aku marah karena aku tahu betul yang aku alamin tentara kita ya tentara kita gitu, dari rakyat untuk rakyat. Dan itu harus kita jaga ke depan. Jadi sekarang nih kalau ada indikasi misalnya tentara kita kok kayaknya ikut politik presiden atau ikut politik negara, itu nggak boleh. Karena kesetiaan tentara itu, kesetiaan polisi itu menurut aku harus tetap kepada kepentingan nasional. Mau presidennya dari mana, warnanya apa, apapun itu nggak boleh itu. Nah, jadi menurut aku kedepannya ini menurut aku banyak hal yang bisa orang ikut. Tetapi tantangan di dunia ini memang nggak mudah. Karena kan di kita ini kadang-kadang membaginya masyarakat tuh hitam putih aja ya. Either you choose this one or that one gitu. Udah kayak Bush aja, you are with me or against me gitu. Padahal kan dunia nggak sesimpel itu gitu. Kayak misalnya saya gini, saya sering bertemu dengan salah satu partai yang warnanya merah misalnya kan. Udah langsung aja. Kalau nggak lu PSI, lu PDIP, kan kayak gitu. Padahal kan kita berteman dengan semua gitu. Dan nggak usah juga kita harus umumkan dengan siapa aja. Tapi di kita tuh masih sangat sensitif gitu. Nah ini yang mungkin kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa seorang akademisi, dia tuh di mana saja, kapan saja, bertemu siapa saja yang meminta dia bicara. Jadi kalau Mbak tiba-tiba punya partai, saya bicara di partai Mbak, ya bukan karena aku jadi masuk partai itu juga kan. Gitu. Nah, tidak banyak akademisi berani mengambil risiko itu. Jadi dia ketakutan gitu, nanti akan dicap atau diapain. Padahal menurut aku ya selama kita on the right track, ya udah waktu aja yang menjawab gitu. Dan ini juga Bu, kalau khususnya di negara kita ya, Ibu kan terkenal dengan sosok yang berani nih. Kita harus membudayakan itu juga Bu ya, jangan takut untuk mengeluarkan pemikiran. Gini, kalau berani masyarakat kita banyak yang berani Mbak, jangan salah. Saya malah melihatnya 99% masyarakat kita berani. Tapi berani gila. Berani gila itu gini, nggak punya reference, nggak punya pengetahuan yang cukup, nggak punya data yang valid, mungkin juga nggak kenal sama lingkar A1 atau nggak A2, yang paling nggak informasinya itu bukan katanya. Nah banyak sekali orang kayak gitu. Dan yang kalau dikasih tahu malah marah gitu. Iya kan? Nah bukan berani seperti itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah orang yang dia ketika punya pengetahuan, punya ilmu, ya kan, apalagi orang-orang kampus, yang sekarang saya melihatnya, kok lu jadi jago kandang ya? Kok lu beraninya ngomong cuma di lingkungan kampus aja gitu. Jadi Rocky Gerung nggak mudah, ya kan? Jadi saya juga nggak mudah misalnya. Tapi itu kita harus hadapi ketika kita bicara kebenaran. Iya dong? Nah, dan saya selalu percaya bahwa seorang dosen apalagi akademisi, itu tuh adalah tugas dia menyampaikan kebenaran, itu nomor satu. Adalah tugas dia memberi penerangan. Pendekatan holistik itu penting dan pemahaman akan strategi geopolitik. Karena tanpa kita paham strategi geopolitik, ya kita akan mudah terpengaruh aja. Oh, kita Islam terbesar, pokoknya gitu, pokoknya. Ya, kemudian juga mungkin saya menghimbau, gini ya, saya tuh melihat kenapa ya dulu diplomat kita tuh keren-keren. Dulu ya Bu ya? Iya, coba ya, contoh, Indonesia itu kan dibagi oleh Belanda, wilayah lautnya tuh hanya 3 mil laut, TZMKO namanya. Kemudian datanglah Insinyur Juanda, ya kan? Dia bilang nggak bisa, setiap pulau tuh harus kita tarik 12 mil laut. Jadi itu punya kekayaannya punya kita. Lalu tiba-tiba datang pemikirannya Mokhtar Kusuma-Atmaja, Ambasador Hasim Jalal dan semuanya. Oh nggak bisa, negara Indonesia itu archipelagic. Kita harus menerapkan apa yang namanya UNCLOS. Jadi seluruh lautan ini mengelilingi kita. Ya kan? Semuanya 200 nautical mile gitu. Sampai ke batas itu. Jadi 12 sekian dan sampai 200. Meaning what? Itu kita bisa perjuangkan itu ke panggung internasional.
Nah, ketika kita bicara negara itu mau apa, mau kemana, kita mesti pintar-pintar main sama siapa. Makanya kayak saya mendorong BRICS. Karena menurut saya BRICS itu akan menyeimbangkan dunia utara dan selatan. Hari ini kan kita terlalu control by West, gitu kan? Semua serba Amerika, yang seolah-olah yang Amerika bilang itu yang paling benar. Biar seimbang ya Bu ya? Nah, harus seimbang BRICS masuk. Karena BRICS itu sekarang nggak cuma masalah ekonomi, nggak sama masalah finance. Kesamaan teknologi, kemampuan industri, ya kan? People to people relations. Terus railway yang akan menyambung dari Cina turun ke Rusia, terus turun ke Asia Tenggara, masuk ke kita. Kan itu membuka dunia baru gitu. Jadi bagaimana Bu ya untuk arah geopolitik dunia sekarang ini ya, khususnya terhadap negara kita Indonesia, melihat situasi sekarang ini seperti apa ya? Terus kita harus mengambil posisi apa? Gini ya, Bung Karno tuh pernah bilang, siapapun pemimpin bangsa ini harus paham geopolitik. Jadi jangan cuma paham pemenangan pemilu. Saya tuh agak kesal sekarang dengan Pilpres sekarang, karena yang kayaknya kita tuh semuanya orang sibuk cuma bagaimana memenangkan Pilpres, calonnya masing-masing. Lupa bahwa siapapun calon itu, dia punya karakter yang kuat nggak? Dia punya kemampuan untuk nanti bersuara nggak? Boleh aja dia jago gebrak-gebrak, tapi ketika di meja panggung dunia, mampu nggak dia shaping sebuah gambaran geopolitik seperti Soekarno menggambarkan? Ya kan? Soekarno, bayangkan Soekarno itu melahirkan Asia Afrika, kita baru berapa umurnya negara? Dan negara masih muda, nggak punya uang, makanya ketika Bung Karno mengundang kan orang semua nanya, Pak, kita kasih makan apa mereka? Ya kan begitu ya? Dengan santai Bung Karno bilang, loh mereka kita undang ke Indonesia. Kita suguhkan soto, kita suguhkan pecel, kita suguhkan apa? Coba, apa yang dipunya oleh Soekarno selain pemikiran kuat? Confidence kita sebagai bangsa besar. Saya kok sekarang melihatnya kita itu jadi tidak seperti itu. Cina melakukan keajaiban. Nggak ada negara di dunia ini secepat Cina. Mereposisi diri ya dari negara tertutup dan susah. Tentaranya tadi nggak bisa makan loh. Ya kan? Tapi tiba-tiba sekarang jadi negara demikian besar, malah saya sudah percaya di nomor 1. Cuman nggak tidak di-announce aja, ditutup-tutup ya. Itu kayak berapa? 40 tahun? Ya kan? Nah, ketika saya pelajari, ternyata mereka tuh apa coba yang paling penting? Ketika pemerintahnya bilang saya akan mencapai Cina yang hebat tahun berapa, ya kan? Lalu masyarakatnya dididik. Apa dididiknya? You have to believe that they call it Daguo Spirit. Daguo Spirit itu adalah sebuah mantra yang diucapkan pemimpin bahwa kamu itu turunan orang besar, orang terhormat. So jadilah besar dan terhormat. Di kita ini kan cuma gini, Indonesia akan mencapai 2045. Nanti upacaranya di IKN. Jadi semua itu cuma upacara gitu atau apa ya? Atau apa hura-huranya. I'm sorry to say this ya. Tapi seolah-olah yang kelihatan grandenya gitu. Tapi you don't teach your people. Esensinya gitu. Kelihatan dari sekarang, begitu ada isu Ukraina, tiba-tiba pecah, ada yang gimana? Ada isu Palestina Israel, kita yang berantem gitu kan. Saya kemarin malam baru bicara dengan Valdai. Kan saya di Valdai Club ya. Valdai Club itu adalah advisor to the President of Russia. Dan kita tuh akademisi seluruh dunia. Salah satu pembicara tadi malam, ini kita lagi bahas Israel Palestina, itu dari Pakistan. Dia bilang gini, Koni, kita di Pakistan juga Islam terbesar. Tapi no one fight regarding Israel Palestine seolah-olah agama. Di kita ini kan seolah-olah agama. Saya terangin panjang lebar orang marah. Ya udahlah, coba. Jadi gini, kadang-kadang menurut saya sebentar, yang mesti bersuara ini akademisi atau kementerian kita nggak jalan. Contohnya Kementerian Pendidikan. Di kasus ini saya menyalahkan betul, menurut saya Kementerian Pendidikan kita tuh tidak berhasil mendidik anak-anak bangsa yang paham secara holistik masalah yang terjadi, baik di internal maupun juga kan kita harus paham dong. Dulu waktu saya kecil namanya ilmu bumi. Betul nggak sih? Pelajaran ilmu bumi. Jadi itu kita paham apa ini ini apa dengan siapa gitu. Sekarang ini kita cuma sibuk harus jadi kota beragama, daerah, provinsi berkeimanan. Nggak salah dengan itu. But you have something else. Dan kita tuh nggak hidup dalam dunia yang sempit bahwa seolah-olah urusan hanya Tuhan agama. Which is itu important, tapi itu udah dalam hati kita aja kita bikin. Tapi harusnya slogan sebagai bangsa dan negara itu adalah gimana Indonesia 2045? Mau jadi nomor berapa? Apakah betul nomor 5 dunia yang diperkirakan itu bisa tercapai? Kalau kita masih seperti ini, contoh, kita marah sama Israel. Semua diboikot dong. How far you can go? Ya, jangan salah.
Rusia itu diboykot 6.000 itemnya. 6.000 sanctions, you name it, dari mulai ke McDonald-nya sampai udahlah sampai semuanya deh. Sampai semua, sampai alat perangnya. Apa yang Rusia bikin? Survive. Karena begitu dia McDonald-nya hari ini disuruh ganti, ya besoknya dia ganti. Dengan kejadian Rusia, dunia berubah. Komposisi the global south, global north itu berubah. BRICS makin kuat, lalu pipeline gas Cina itu akan langsung ke selatan ke arah kita. Lalu lalu Rusia merasa dia lebih the south instead of the north. Padahal kan kalau dilihat dia bangsa kulit putih dong, mau apapun. Tapi dia langsung merasa, oh, aku dibetray nih sama Barat. Ya udah, kalau gitu, Asia, ya? gua ke Asia. Lalu melihat mengenai pertahanan ya, pertahanan suatu negara kan sangat penting ya Bu ya. Masukan Ibu terhadap pertahanan di negeri kita bagaimana? Saya kira sih apa yang dibikin Presiden Jokowi itu udah bagus ya. Kita tuh katanya menuju negara poros maritim dunia. Apalagi kalau kita lihat sekarang abad Asia Pasifik. Ya tapi konkret nggak itu diwujudkan. Karena mewujudkan poros maritim dunia itu kita harus merubah semua struktur perang kita. Doktrin perang kita. Kemarin tuh Pak Menhan dengan Pak Yudo Margono sebagai Panglima, demikian juga Sesko TNI yang di Krek 51, kita udah berhasil merumuskan, doktrinnya mesti berubah menjadi doktrin Pak Menhan kan maunya doktrin pertahanan Nusantara, pertahanan pulau besar. Tapi saya bilang kan kita kan bukan negara daratan aja, jadi laut udaranya mesti kuat. Akhirnya jadi negara SPN tapi poros maritim dunia. Artinya apa? Kita udah harus mempersiapkan tentara-tentara kita yang mampu menghadapi musuh tuh di tempat jauh. Gitu. Jadi bukan lagi nunggu musuh datang kayak model perang zaman baheula gitu ya, zaman dulu. Ya. Kita akan punya presiden baru, yes. Tapi apa yang dibuat oleh presiden baru ini ke depan ini yang harus kita yakinkan adalah untuk Indonesia yang lebih kuat. Saya tuh nggak terlalu suka sejarah, tapi gara-gara ingin sekali mewujudkan Pak Jokowi dengan mimpi dulu poros maritimnya, saya tuh jadi banyak belajar sejarah. Dan kita tuh punya sejarah besar, Sriwijaya, Majapahit, itu udah tau lah. Tapi tahu nggak kayak kerajaan Tidore, itu kerajaan usianya hampir 800 tahun. Kerajaan yang paling muda kalau nggak salah Banten ya, Banten itu 150 tahun. Kemudian apa lagi? Even Kalinyamat ya, Kalinyamat itu kesusahan 30 tahun. Tapi lihat, di dalam waktu pendek itu, karena dia seorang pemikir besar, wawasannya besar, impiannya besar buat bangsanya, dia challenge tuh dia hadapi tantangan itu dan kemudian dia wujudkan. Gitu. Sekali lagi saya tidak mempermasalahkan siapa yang jadi presiden, tetapi itu harus adalah seorang yang punya visi misi Indonesia yang tadi 100 tahun ke depan, 1000 tahun ke depan. Jadi bukan cuman asal sekarang menang Pilpres gitu, bukan. Karena urusan kita lebih banyak daripada Pilpres. Lalu masukan Ibu terhadap para milenials ya, Ibu juga punya ada putri ya, juga masih muda ya. Pandangan Ibu gimana nih biar anak-anak sekarang nih tough, kuat, terus memiliki pemikiran yang besar? Saya nggak punya resep paling canggih buat itu karena saya tuh diberkati Tuhan. Anak-anak saya tuh nggak ngerepotin saya. Jadi mereka tuh cuma waktu kecil saya cuma bilang gini, Bunda akan sekolahkan kamu ke sekolah terbaik. Misalnya di British School gitu ya. Kemudian nanti kamu harus sekolah milih keluar gitu. Tapi aku bukan tipe ibu yang nganterin nanti kamu sekolah ke luar negeri, aku cariin kamu apartemen, aku yang sibuk belanja-belanja gitu. Enggak. Kan aku teman-teman aku rata-rata begitu semua. Oh, anaknya mau sekolah ke luar negeri, bapak ibunya repot gitu nganterin. Nah, kalau saya enggak. Saya bilang kalau kamu sudah decide begitu, then you have to take care of yourself. Pertama kamu akan saya taruh di dom. Kenapa taruh di dom? Supaya dia keputus dulu dari ikatan manja rumah itu. Karena di dom itu mau nggak mau kita tadinya nggak jago bersosialisasi, nggak jago tepo seliro. Kita jadi bisa karena kita di dom ya. Kan I've been there juga jadi aku tahu kan rasanya di dom. Nah kemudian baru dia boleh cari rumah sendiri. Jadi semuanya mandiri. Nah pesan saya cuma ke anak muda cuma sederhana aja lah. Bangsa ini memerlukan kalian. Jadi satu hal, jauh-jauh dari narkoba. Karena buat saya tidak ada yang bisa lebih membunuh sebuah bangsa kecuali merusaknya dan hal itu. Itu kan nggak bisa disadarin. Coba kita lihat Amerika hari ini. It's falling apart kan. Jadi lahir masyarakat zombie. Nah, jadi Indonesia kepada anak-anak muda, please do everything you want, try everything. Karena kan kalau masih muda kita mau coba apa aja. Tapi yang keren dong, misalnya diving gitu kan, atau lu mau skydive dari langit 15.000 feet kayak terserah gitu kan, atau mau bungee kayak, atau mau apa, atau mau olahraga triathlon seperti apa. Tapi yang hal-hal positif, atau mau jadi putri dunia, atau putri Indonesia, atau putri apalah gitu, atau mau jadi
saintis seroketing apa gitu Prestasi ya, Bu, ya? prestasinya. Tapi jangan pernah mau mencoba satu hal itu. Karena tidak ada yang bisa lebih membunuh lebih cepat kecuali narkoba. Yang kedua, rajin-rajin membuka mata dan telinga. Karena dunia itu nggak selebar daun kelor gitu. Luas sekali ya Bu ya. Seru sebenarnya. Seru banget. Belajar banyak. Iya, belajar Iya. banyak. Seru sekali nih bincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih banyak loh Bu. Terima kasih kembali dan terima kasih tehnya ya. Oh, Ini iya, tehnya iya, enak Bu. banget loh. Enak ya Bu. Iya, aku tuh suka teh rasa buah, ini tehnya enak banget. Thank you. Demikian audiens ya, sharing Ibu Koni ya. Semoga pemikiran Ibu Koni, dampak positifnya kita bisa ambil dan bermanfaat untuk kita semua.